makam beliau akan dijadikan seperti ini, dibangun seperti ini, saya juga nggak tahu. Lalu diganti tenda dengan tenda yang seperti ini pun juga saya nggak tahu. Saya juga baru dapat info, jadi dikirimin fotonya sama teman kalau tendanya sudah seperti ini. Itu yang buat saya juga sedih sebenarnya ya. Saya hanya bisa nangis, tawakal ke Allah, doa ke Allah gitu ya, minta sama Allah yang terbaik. Pemugaran makam almarhum Ustadz Jeffrey Al-Buhori atau UJ tadinya menyulut permasalahan internal keluarga. Di hadapan pusara UJ saat berziarah, Pipik Dian Irawati sang istri meluapkan kekecewaan sekaligus kesedihannya menyaksikan perubahan pusara sang suami yang kini telah berlapis memermewah. Ketidakpuasan Pipik belakangan menggelitik Ustadz Azwan, kakak kandung almarhum UJ, angkat bicara. Menurut sang Ustadz, pasca kepergian UJ, orang tua dan keluarga almarhum UJ lah yang berhak memutuskan terkait pemugaran makam, bukan Pipik. Bila seorang istri, ini kita bicara hukum fikih ya, dan juga hukum positif Indonesia. Bila seorang istri ditinggal wafat oleh suaminya, maka menurut hukum positif dan menurut hukum Islam kaidah fikih, maka dia telah bercerai dengan suaminya. Betul. Ulama meminta saya untuk menyampaikan juga bahwa yang punya hak atas almarhum itu adalah anak-anak kandungnya. Itu pun kalau anak kandungnya sudah dewasa. Namun sekarang dalam istilah fikih, anak-anaknya disebut sebagai ghairu mumayyiz, yaitu masih anak-anak yang belum bisa membedakan mana benar, mana tidak benar. Karena itu ulama fikih mengatakan, fikih ratusan tahun, silakan dibuka lagi bab iddah. Sekali lagi tolong yang berkomentar tentang hal ini, tolong buka bab iddah. Ini saya yang minta menyampaikan oleh para kiai, para ulama, bahwa ketika suami telah meninggal dunia, istri menjadi mantan. Ustadz Azwan amat menyayangkan sikap Pipik yang menumpahkan kekecewaannya di hadapan awak media perihal pemugaran makam. Pasalnya sebelum rencana pemugaran dilakukan atau tepatnya sepekan setelah kepergian almarhum UJ, keluarga sudah bermusyawarah dengan ibu beranak 4 tersebut. Sang Ustadz khawatir pernyataan Pipik akan berpengaruh buruk kepada keempat anaknya. Renovasi pemugaran makam ini sudah dibicarakan kepada mantan istri almarhum 1 minggu setelah wafatnya, dan kepada semua pihak yang berkompeten. Namun jadinya seperti ini itu kehendak Allah, bukan kehendak manusia, tapi kehendak Allah. Seperti yang disampaikan Al-Walid Al-Habib Ali Abdurrahman As-Sagab, bahwa ditinggikannya makam seperti ini adalah kehendak Allah. Tolong dengarkan guru-gurumu, tolong lembutkan hatimu wahai yang mengaku beriman kepada Allah. Makanya anak-anak itu tanggung jawab sebenarnya orang tua untuk memberikan pendidikan, bukan malah memberikan arahan yang buruk, bukan memprovokasi anak-anak untuk membenci, memarahi atau tidak menyukai. Ajarkan anak-anak, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan secara dengan fitrahnya, maka orang tuanya lah yang membentuk dirinya. Dia sedih, kecewa iyalah, karena kan mungkin anak-anak teringat apa kata-kata abinya saat rumah kita kan dekat Tanah Kusir. Setiap kali lewat situ, almarhum selalu mengajarkan, yuk kirim Fatihah dulu buat mereka. Lalu terus almarhum bilang, ini loh abi suka makamnya bagus ya, gitu, yang hanya ditumbuhin rumput saja, di atasnya hanya ada batu nisannya aja itu. Jadi mungkin anak-anak saya terngiang dengan kalimat abinya. Ustadz Azwan berusaha meluruskan opini masyarakat jika pemugaran yang dilakukan pada makam almarhum UJ sama sekali bukan untuk memamerkan kemewahan, apalagi dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan. Pemugaran dilakukan semata-mata bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap UJ sebagai seorang ulama yang telah berjuang menyiarkan kalam ilahi.
itu kalimat-kalimat di TV yang mengatakan bermegah-megah, bermewah-mewah, berlebih-lebih, ini adalah perbuatan yang akan memancing orang-orang membenci para alim ulama, akan membenci makam para habib, para ulama, para kiai yang luas seperti makam Kesultanan Banten. Itu luasnya Masya Allah, bukan untuk waliullah, bukan. Mereka sudah mendapatkan khairu dunya wa ma fiha. Mereka itu adalah kepentingannya untuk kepentingan jamaah yang berziarah, bukan untuk kepentingan waliullah, tidak. Kalau saya ya gitu, sesuai dengan amanahnya almarhum yang memang suami saya suka kesederhanaan, ya kepengennya ya biasa saja. Bolehlah dilapisi dengan marmer hitam, ya, tapi paling pinggirnya saja dan rata hampir sama seperti yang lain. Sementara itu, terkait kondisi makam UJ yang lebih tinggi dari makam di sekelilingnya, sejumlah alim ulama berpendapat jika hal tersebut bukanlah sesuatu yang harus dibesar-besarkan. Tidak, Ustaz Jeffrey dibuat seperti ini, dikomplain katanya ada tenda. Guru-guru mengatakan, para habaib mengatakan, itu kalimat yang durhaka di mata Allah. Kenapa kata mereka bilang begitu? Jangankan tenda, kalau perlu pasang kubah. Halal, mubah, tapi kami tidak sampai situ. Karena kan ini pemakaman umum, Iya, kita kami buat yang hormati, sesederhana mungkin. kami hargai. Tapi tolong kalimat dan statement mantan istri almarhum jangan ditunggangi oleh paham-paham yang membenci ziarah. Sebetulnya tidak masalah ya. Sebetulnya tidak ada masalah. Tetapi di sini mungkin ada orang yang dengki saja. Likulli nikmatin maksud. Di situ ada nikmatnya banyak yang berziarah. Ya kan, ada orang yang dengki, itu saja. Jadi disikapi dengan bijaksana. Disikapi dengan kepala dingin. Kalau kurang dingin kasih es. Kalau kurang dingin lagi kasih es batu lagi. Ya kan? Insya Allah berkah, mudah-mudahan berkah. Amin. Subhan